Aduh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang, kawan pajak dimanapun kawan pajak berada ya. Apa kabar siang hari ini? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan tentunya ini adalah jam-jam rawan ya. Antara rawan atau semangat lagi karena sudah istirahat kan, sudah istirahat, sudah makan siang ya. Jadi kembali kami hadir di sini, semoga juga bisa menemani siangnya kawan pajak yang mungkin hendak memulai lagi beraktivitas selepas beristirahat siang. Nah, siang hari ini kami penyuluh pajak KPP Madya Bekasi masih bersama dengan saya, Nani. Saya ditemani oleh teman saya, Kak Tova. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Seger ya, kayaknya tadi makan Iya. siangnya mantap. Siap. Oh, ya, siap. Isi dulu ya. Ya. Terus Sidiknya juga sama nih. Kak Sidik, selamat siang. Siang kanan. Sedang ngopi, Kak? Sudah. Sudah dua ya? Sudah dua. Oke, semoga jadi nggak ngantuk lah ya dan tetap semangat. Siang hari ini kita akan menyapa kawan pajak di manapun kawan pajak berada ya, untuk membawakan satu tema yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2010 tentang agak panjang ya, tentang PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Sudah dengar? Aturannya lama banget. Iya, berarti ya. PMK-nya tahun 2010. Dari tahun jebut. Ya, itu artinya sudah berapa belas tahun yang lalu? 13. Iya. 13. Langsung ke kasih dik deh kalau gitu. Oke. Kenapa tiba-tiba siang-siang kita membicarakan peraturan 13 tahun yang lalu? Oke. Sebenarnya sih bukan nggak ada materi baru kan, tapi kita memilih materi itu biasanya ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa kita pilih materi itu. Walaupun tentunya dengan 13 tahun ini tentunya wajib pajak juga atau kawan-kawan pajak sudah paham ya. Cuman di KPP Madya Bekasi, KPP kita ini ternyata masih banyak wajib pajak yang mengajukan pemindahbukuan terkait dengan pemanfaatan PKP atau JKP dari luar daerah pabean. Jadi kita rasa perlu untuk flashback lah ya. Nggak harus materi baru, cuman kalau kita lihat di permohonan pemindahbukuan itu karena ada kesalahan. Ada kesalahan karena mungkin ada yang lupa, nggak sepaham. Makanya kita refresh lagi nih PMK ini. Sebagai contoh gini, banyak wajib pajak kita yang terdaftar di Madya Bekasi yang pindah ke Kerawang. Nah, karena nih yang jadi masalah itu kan sekarang NPWP itu fix ya. Misal betul, kalau dulu kan ngikutin di mana Kode KPP-nya ikut pindah. Kalau sekarang nggak fix. Dulu kalau Mas Tova ini di 431, terus kemudian dia pindah ke Setiabudi. Kan kodenya menjadi 018 nih di Kelurahan Setiabudinya. Betul, NPWP-nya berubah. Kalau sekarang nggak, otomatis kalau wajib pajak yang ada transaksinya, ada pemanfaatan PKP atau JKP dari luar pabean, pasti NPWP-nya kan salah. Karena kan dia harus memasukkan NPWP 000, kode KPP, terus kemudian kode belakangnya yang 300 itu kan kanan ini. Nah, biasanya itu masalah-masalah seperti itu tuh kanan ini. Itu yang mau kita refresh lagi bahwa pembayarannya harus sesuai dengan kode KPP tempat dia diadministrasikan. Walaupun beda kode gitu. Jadi sebenarnya. Terus juga banyak hasil-hasil SKP dari pemeriksaan tuh terkait apa namanya pemanfaatan BKP atau JKP dari luar pabean yang ternyata harus ditagih tuh. Harus ditagih dengan SKP. Padahal sebenarnya kan dulu di awal harusnya bayar dulu ya. Mungkin karena ketidaktahuan ketika dia mengimpor baik itu biasa atau barang dari luar daerah pabean, ya
latar belakangnya itu sih, kita mau refresh itu aja. Refresh ya. Artinya, Betul, meskipun 13 tahun 13 tahun. ternyata masih banyak Masih yang banyak. melakukan kekeliruan. Justru kalau menurut saya makin lama makin berkembang sih. Iya kan? Iya. Betul, betul. Tapi paling dominan itu kesalahan di kode KPP ya. Kode KPP. Kesalahan kode KPP Situ ya. biasanya seperti itu. Oke. Nah, jadi Kak, ini kita kan sebetulnya sesi kedua nih ya. Tadi teman kita sudah ada di sesi yang pertama, menyampaikan tema yang sama nih. Jadi hanya ada beberapa hal yang mungkin akan lebih kita perdalam di sesi Betul, kedua betul. ini. Tadi di sesi pertama juga sudah disampaikan soal bagaimana tata cara pembayarannya, gitu ya. Bagaimana menghitung PPN-nya. Mungkin kita bisa refresh lagi nih, barangkali teman-teman tadi ada yang perlu tahu nih tapi terlewat atau tadi belum menyimak. Boleh nggak di-refresh lagi, Kak? Boleh. Basicnya sih tetap sesuai cara menghitung kita PPN pada umumnya ya. Langsung dikalikan tarif saja kan. Jadi 11% itu untuk jika memang dalam kesepakatan harga barang atau jasa tersebut belum termasuk PPN. Jadi langsung sikat 11% aja. Namun jika memang di kontraknya atau di perjanjiannya itu sudah include pajak, dalam hal ini kalau yang kita maksud di sini PPN ya, itu berarti kita bisa menghitung di 11/111 ya, kali jumlah harga barang yang disepakati. Nah, seandainya misal tidak ada klausul itu, klausul apakah ini include atau tidak, ya sudah, langsung dikalikan saja dari nominal yang diharuskan dilakukan pembayaran ke penyedia jasa atau barang tersebut. Dianggap itu sudah DP. Dianggapnya itu langsung DP. Seperti itu ya. Sama lah ya, ini Sama. sama seperti menghitung Persis, PPN. tidak ada DPP-nya berubah jadi berapa persen dulu, Mbak. Ini langsung sikat aja 11%, enak. Gitu. Simpel lah, berarti Simpel. nggak ada sesuatu yang lain. Baik, saya sekarang ke Kak Taufik. Mungkin bisa dialihkan ya, ini kita Agak berbagi. berat ini. Agak berat, Kak. Ah, Kan tadi sudah makan, makanya salah satu fungsinya adalah bisa mengangkat mic yang berat ini ya. Nah, Kak Tova ya, jadi transaksi pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean ini kan berarti sangat memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan mata uang selain mata uang kita nih ya. Itu mata uang asing. Ya, betul. Dan bagaimana cara kawan pajak kalau bertransaksi menggunakan mata uang asing nih, penghitungan PPN seperti apa? Sangat menarik kan. Karena ini berkaitan dengan transaksi dengan pihak orang atau orang pribadi atau badan di luar negeri ya. Ya. Maka transaksinya itu menggunakan mata uang asing biasanya. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan transaksi ya atas pemanfaatan BKP tidak wujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, maka harus menggunakan mata uang rupiah. Oke. Untuk menghitung besaran PPN terutama. Oke. Nah, untuk kita mengetahui berapa nilai mata uang rupiah tersebut, kita harus melakukan konversi dahulu ke rupiah. Ya. Dan konversi ini harus kita sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan kurs itu harus melihat sesuai tanggal di mana faktur pajak itu seharusnya dibuat. Nah, setoran ini kan bukti pembayar atas PPN JLN ini ya. Ini kan termasuk dibersamakan dengan faktur pajak. Jadi tanggal yang kita gunakan harus sesuai dengan tanggal di mana kita harus buat faktur pajak dan di mana pada saat itu terutang. Ini juga sebetulnya sama sih seperti syarat pembuatan faktur ya ketika menggunakan mata uang asing itu juga sama. Berarti harus pertama menggunakan kursnya kurs Menteri Keuangan.
bukan kurs yang lain. Betul. Nah, Jadi kurs Menteri Keuangan. Oke. Kurs Menteri Keuangan itu ada ya bentuknya KMK kalau nggak salah ya. betul. Kodenya KMK ya. KMK ya. Bisa dicek di Ya, dan Pajak seminggu royalti. sekali dia diupdate betul. seperti itu ya. Dan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat faktur atau dokumen Dokumen yang bersama dengan faktur pajak seharusnya dibuat. seharusnya dibuat. Baik. Namun perlu diingat di sini kan kita mengenal ada kurs BI, kurs Kurs yang lain-lain yang lain ya. ya. Oke. Nah, di sini terkait penukaran mata untuk uang asing penghitungan juga ya. PPN totalnya menggunakan kurs dari Menteri Keuangan. Oke. Nah, baik. Sekarang saya mau kasih dik lagi deh. Untuk saat terutangnya PPN atas pemanfaatan BKP tidak wujud atau JKP dari luar daerah bagian kapan kan saat terutang? Oke. Pinjam ya Kak, topik yang sangat berat ini. Jadi saat terutangnya itu ada beberapa waktu Kak Nani. Yang pertama itu di saat BKP atau JKP itu secara nyata-nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan atau atas penyerahan tersebut itu sudah dicatat sebagai hutang ya oleh pihak yang memanfaatkan. Terus kemudian yang ketiga juga saat atas penyerahan tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan atau atas pemanfaatan BKP atau JKP tersebut dilakukan pembayaran baik sebagian ataupun seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan. Nah, mana yang terjadi lebih dahulu? Dari 4 itu pasti tentunya ada lah ya. Nggak mungkin dari 4 kejadian itu nggak ada sama sekali di dalam penyerahan ini. Nah, kawan-kawan pajak terserah mana yang terjadi lebih dahulu, yaitu adalah saat terutangnya silahkan dibuatkan faktur, silahkan dilakukan pembayaran. Seperti itu karena ini. Jadi tadi ada beberapa poin ya untuk menandai kapan saat Betul. terutangnya dan pilih mana yang Lebih dahulu terjadi. Paling. Semoga bisa dipahami ya. Pajak semua ya. Saya ke Kak Tova lagi ya. Tadi kita ya balik lagi tolong. Gak usah merasa keberatan untuk share mic. Walaupun dia memang berat ya. Tadi kita sudah tahu ya cara menghitung dan cara pembayaran PPN ini. Terus sekarang bagaimana cara mengisi surat setoran pajak dalam hal ini untuk masa sekarang ini berarti kira-kira membuat billingnya nih, gitu. Caranya ya. Iya. Sebetulnya ini kan sangat mudah ya. Dan di dalam PMK 40 ini juga sudah diatur ya di dalamnya. Namun mengingat PMK ini tahun 2010 ya. Betul. Jadi harus ada penyesuaian ya. Sekarang kan kita kalau akan membuat kode billing menggunakan e-billing ya, kasih 3 bukan menggunakan SSP kertas padi, bukan. Jadi ada penyesuaian ya dari PMK 40 ke pengisian di era sekarang. Jadi untuk cara pengisian atau pembuatan kode billingnya sama seperti biasanya ya kalau pajak ya. Jadi awal mula masuk ke akun BCP online-nya ya. Kemudian biasa pilih logo atau gambar e-billingnya yang pasti setelah itu di awal kan mengisi jenis setorannya apa. Biasa kita pilih karena ini PPN dalam negeri. Kemudian ke bawah lagi ada jenis setoran. Jenis setoran terkait PPN ini ada 2 kanan 101 itu untuk jenis BKP tidak berwujud dari luar pabean. Yang kedua 102 itu untuk jasa kena pajak dari luar pabean. Nah, nanti dipilih ya jenis setoran. Menyesuaikan dengan transaksinya dengan luar negerinya apa gitu ya. Selanjutnya itu masa pajaknya. Nah, nanti dipilih masa pajak apa. Kemudian selanjutnya lagi di bawahnya lagi ada tahun pajak, diisi tahun pajak. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tuh subjek pajak.
Kalau defaultnya itu pilihannya NPWP sendiri. Nah, ini karena kita memungut ya, Iya. maka centangan atau apa ya checklistnya itu digeser ke apa ya NPWP pihak lain gitu ya namanya. Digeser dulu, digeser. Setelah digeser nanti muncul kolom mengisi NPWP. Nah, di kolom NPWP ini silakan isi 9 digit pertama itu angka 0. Kemudian 3 digit berikutnya kode KPP. Nah, kode KPP ini tadi yang dijelaskan oleh Kasidik sebelumnya. Nah, sering terjadi kesalahan mengisi kode KPP ini. Di kode KPP ini kawan pajak isi sesuai kode KPP di mana kawan pajak terdaftar ya. Atau misalkan bingung nih, telepon aja ke KPP-nya ya. Pak, saya mau buat kode billing PPN JLN, kode KPP-nya berapa? Madya Bekasi. Di NPWP saya 413. Saya dengar Madya Bekasi 431 yang benar yang lebih baik tanyakan saja ya daripada salah tidak bukan lagi ya. Makan waktu. Oke, itu tadi 3 digit berikutnya kode KPP, 3 digit terakhirnya isi angka 0. Kemudian di bawahnya ada nama, kolom nama dan alamat wajib pajak. Nah, ini kawan pajak isi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar negeri itu. Nah, silakan diisi. Kemudian yang terakhir di bawah itu nominal untuk PPN terutangnya ya. Kawan pajak isi. Kemudian simpan, udah selesai. Udah jadi nomor kode billingnya tinggal dibayar. Nah, kayaknya saya tuh pengen sekali kawan pajak itu benar-benar memperhatikan bagian ini nih, kayak kode KPP itu loh yang saya rasakan paling sering kayaknya. Jadi perlu diingat bahwa pengisian kode KPP untuk pihak lain tersebut adalah sesuai dengan kode KPP tempat kawan pajak terdaftar saat itu gitu ya. Jadi tidak perlu lagi melihat atau tidak harus sama dengan kode KPP di digit ke 10, 11, 12 yang ada di NPWP kawan pajak gitu, karena itu belum tentu adalah kode KPP yang benar atau kode KPP yang dimiliki oleh KPP kawan pajak terdaftar. Itu. Jadi jangan terpaku di kode KPP yang ada di fisik NPWP atau di akun DJP online ada ya. Online, betul. NPWP elektronik kan ada. Iya, betul. Jangan terpaku kode KPP yang ada di sana. Betul. Itu kalau enggak kebetulan benar itu pasti salah kan. Mungkin belum pernah minum atau belum makan. Isi ini kode KPP-nya. Ternyata salah. Iya. Kalau nggak kebetulan benar gitu, pasti salah. Jadi harus pakai pemindahukuan dan lain-lain, itu sih bisa aja gitu. Tapi kan pemindahukuan kan menunjukkan adanya kesalahan ya. Iya. Di sini kan makanya kita mau merefresh supaya dan mengingatkan lah gitu ya, supaya tidak terjadi lagi kesalahan. Ya, oke. Dan ini tambahkan. Ini bila sudah diisi dengan sesuai ya. Dan mendapatkan NTPN ya. Ini kawan pajak bisa mengkreditkan di SPT PPN. Oh iya. Jangan lupa. Iya, betul. Seperti pajak masukan kan? Betul. Jadi seperti pajak masukan. Iya. Jelas ya, dan sepertinya tidak terlalu sulit. Selanjutnya terkait dengan cara melaporkan PPN BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean ini di SPT masa PPN bagi yang sudah melakukan penyetoran PPN ini. Jadi yang melakukan pembayaran ini kan ada 2 subjek, bisa dia sebagai PKP ataupun non PKP. Non PKP pun memungkinkan dia untuk melakukan. Iya. Ketika dia melakukan transaksi tersebut ya. Kita bahas satu-satu mulai dari yang PKP dulu. Kalau PKP itu sangat mudah ya, sama seperti biasa dalam pengkreditan pajak masukan. Iya. Jadi ketika tadi sudah
berhasil mendapatkan NTPN ya, nomor transaksi penerimaan negara itu ya. Iya. Nanti itu dimasukkan saja di aplikasi e-faktur supaya jadi pajak masukan. Itu untuk yang PKP. Nah, untuk yang non PKP itu siapa? Kita kan bingung kok non PKP bisa ada transaksi ini. Iya. Nah, ini tadi sih di IG Live pagi sih sudah dijelaskan Kak Aris ya. Saya ikut ambil contohnya saja. Jadi misalkan orang pribadi gitu ya, ya kayak selepas misalkan jalan-jalan dari luar negeri, Amerika gitu ya. Ketika di Amerika, wah ada restoran ini nih, enak. Pas ketika kita makan enak nih, wah kayaknya boleh nih dibawa ke Indonesia. Ini orang pribadi nih, Ya. bukan PKP. Terus akhirnya jadilah pas ke Indonesia mengambil franchise itu. Ketika transaksi itu kan dia orang pribadi tapi bukan PKP. Iya. Maka tetap melakukan atau memungut PPN itu. Namun untuk pelaporannya untuk yang non PKP cukup tinggal dibayarkan, maka tanggal validasi di dalam NTPN itu sudah menjadi bukti lapor. Oke. Seperti itu. Karena dia tidak punya sarana untuk melaporkan ya. Itu. Jadi cukup bayar itu sudah dianggap lapor. Cuma bedanya dia nggak berhak mengkreditkan gitu aja. Iya, Iya, karena belum dibutuhkan. Betul. Jadi untuk yang PKP tentu saja dia akan memperhitungkan PPN ini sebagai pajak masukan di SPT-nya. Kemudian yang non PKP terkait dengan transaksi yang dilakukan, dia tetap terkena kewajiban yang sama, yaitu melakukan pemungutan dan penyetoran PPN. Sementara tanggal penyetoran dianggap sebagai saat dia melakukan penyetoran dianggap seperti dia sudah melakukan penyetoran, seperti itu ya. Nah, baik, sekarang mungkin ini yang terakhir. Kak Asidik, saya mau tahu dong kalau misalnya nih kawan pajak ini masih ada yang melakukan kesalahan ya, sampai sekarang gitu ya. Seperti salah kode KPP misalnya, atau salah kode, bahkan ada yang salah menuliskan nama. Tadi mungkin di bagian dia harusnya menuliskan pihak lain, dia masih klik defaultnya ya BPD sendiri, itu kan juga tidak bisa ya. Apa yang bisa dia lakukan? Baik, sebenarnya sih kalau sampai bagian akhir ini nggak harus ada ya. Agak naik. Kalau ini jadi parameter kita sosialisasi ini dapat nggak sih sebenarnya wajib pajak gitu. Kalau masih ada ya berarti kemungkinan nggak ikut gitu kan ya. Tapi gini kan nih, kalau untuk kesalahan-kesalahan yang sifatnya administratif, tentunya itu masih bisa ditindaklanjuti. Tentunya mengacu ke PMK 242 tahun 2014 ya. Salah satu yang disyaratkan di situ adalah ketika misal wajib pajak ada kesalahan mengisi NPWP, maka dia harus melampirkan fotokopi identitas pengurus yang ada di lampiran 5 SPT tahunan. Nah, ini seringkali mungkin dilihat sangat sepele gitu ya. Cuman kan kalau kita bicara permohonan harus memenuhi unsur formal dan material. Kalau formal masuk tentunya kita juga langsung kita tolak kan seperti itu ya. Walaupun cuman masalah identitas pengurus, salah satu pengurus yang ada di lampiran 5. Terus kemudian jika terjadi kesalahan administratif lagi ya terkait dengan salah nama yang harusnya misal TOFA limited di US gitu ya, tapi karena dia ada beberapa transaksi dengan satu nani limited yang ada di Ukraina gitu ya, salah ya nggak apa-apa, itu boleh dilakukan pemindah bukuan saja, cuman harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti kontrak, perjanjian, terus kemudian memilih yang kita bisa lihat DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, terus kita bisa make sure bahwa
ternyata setoran itu buat total limited nih, walaupun tertulisnya di situ atas nama unlimited. Terus kemudian apa ya? Ya kurang lebihnya itu sih kanan ya. Dan yang paling penting terkait dengan penyetaraan tersebut belum dikreditkan di SPT. Dijadikan syarat wajib sih sepertinya syarat ya. wajib. Ya kurang lebihnya mengacu di tata cara penyetaraan ya di PMK 242 di tahun 2014 itu aja sih. Iya, jadi ada syarat-syarat yang mendasar terkait dengan permohonan pemindahan bukuan itu ada di PMK 242 tahun 2014 dan kita memang perlu gitu ya persyaratan tambahan seperti yang tadi misalnya kesalahan nama, kita juga harus make sure nih WP mau memindahkan ke WPA dari setoran WPB, berarti yang WP salah kan, yang benar harusnya A, mestinya mana gitu kan, kita harus kita memerlukan dokumen tersebut. Artinya selain dari penelitian formal, kita juga melakukan penelitian material. Betul. Baik, ini sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Pak? Cukup ya, harusnya cukup karena kalau bisa dibilang ini terrepeat 3 kali ya waktu sosialisasi besar kita bareng-bareng sama wajib pajak, terus podcast kita kembali ulang karena memang masih ada beberapa yang masuk. Ya, harapannya setelah ini nggak ada lagi ya PBK terkait yang apa namanya pemanfaatan JKP atau BKP dari luar penelitian. Itu sih kan. Tapi kawan pajak juga nggak usah khawatir, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu dengan terpaksa ya, walaupun kita merasa ya ampun sudah dikasih sosialisasi tidak apa-apa ya. Kalau memang salah ya, salah tentu ada jalan yang bisa ditempuh untuk meluruskan seperti itu. Tapi ya tetap kita berusaha supaya kawan pajak juga terminimalisir lah untuk melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Karena kawan pajak juga nggak pengen sebetulnya salah, karena harus dibetulkan. Ya karena 21 hari itu prosesnya nggak sebentar kan. Iya, betul. Ya, sudah kalau gitu kita cukupkan ya. Baik, demikian tadi bincang-bincang siang kita yang cukup singkat, tapi semoga materi yang kita bawakan juga bermanfaat ya untuk kawan pajak semua. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke.